Halo anak-anakku kelas 8. Kembali lagi di pembelajaran bahasa Indonesia di bab drama. Nah, untuk bab drama ini ada salah satu surah Yusuf di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Al-Quran memberikan penghargaan terhadap suatu seni, yaitu seni dalam hal bercerita. Kenapa sih ayat Al-Quran ini berhubungan dengan drama? Karena drama itu adalah merupakan salah satu teks yang isinya adalah sebuah cerita, ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah kalian menyimak materi yang akan saya sampaikan, maka diharapkan mampu untuk memahami pengertian, ciri, dan unsur dari sebuah drama baik secara mandiri dan jujur, ya. Berarti nanti setelah kalian menyimak materi ini, kalian mampu tuh tahu arti dari drama itu apa, lalu ciri dari drama itu apa, kemudian unsur dari drama juga itu apa, ya. Itulah tujuan pembelajaran untuk hari ini. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa sih drama itu? Drama itu apakah seni pertunjukan atau seni pemerankan? Oke, drama adalah suatu teks yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku atau akting yang dipentaskan. Artinya, drama ini adalah berisikan penggambaran kehidupan tokoh, ya, menceritakan suatu kehidupan yang dimana melalui akting dan tujuannya adalah untuk ditonton dan dipentaskan. Ciri drama itu ada 3. Yang pertama, ada berupa cerita, kemudian yang kedua ada berbentuk dialog, dan yang ketiga ada bertujuan untuk dipentaskan, ya. Nah, berupa cerita, dialog, dan bertujuan untuk dipentaskan. Lalu, apa saja sih unsur dari drama itu? Hayo, ada yang tahu unsur drama itu ada apa saja? Nah, unsur drama itu ada 7 poin. Ada tema, ada penokohan, dialog, latar, sudut pandang, amanat, dan alur. Ketujuh unsur itu akan dibahas satu persatu. Tema, gagasan utama yang menjiwai keseluruhan cerita. Berarti tema dengan judul itu sangatlah berbeda. Kalau judul bagian dari tema, sedangkan tema merupakan induk dari sebuah cerita. Jadi ketika kalian ingin membuat sebuah cerita ataupun drama, langkah yang pertama adalah kalian harus menentukan temanya terlebih dahulu, ya. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya penokohan. Penokohan dibagi ke dalam 5. Ada tokoh utama, pembantu, berkembang, statis, serba bisa. Tokoh utama itu adalah tokoh yang memang berperan sebagai yang selalu muncul, ya. Dia paling sentral, paling pusat. Kalau tokoh pembantu, dia hanya sebagai pembantu dari tokoh utama, sampingan saja. Tapi kalau tokoh berkembang, dia adanya perubahan karakter. Misalkan di awal cerita dia baik, tiba-tiba di akhir cerita dia jahat, ataupun sebaliknya. Kalau tokoh statis, dia tidak mengalami perubahan watak. Dari awal baik ya baik terus sampai akhir. Dari awal jahat ya jahat terus sampai akhir. Kemudian yang terakhir adalah tokoh serba bisa. Nah, kalau tokoh serba bisa ini, dia bisa memerankan semua peran. Bisa perankan jadi pembantu, bisa memerankan jadi pengemis, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada dialog. Dialog tuh ada 3 ya. Tokoh, wawancang, kramagung. Ya, kalau tokoh sudah jelas ada protagonis, antagonis. Prota itu adalah yang baik, anta adalah yang jahat. Wawancang, wawancang itu adalah percakapannya. Jadi nama percakapan dari suatu drama itu namanya adalah wawancang. Tapi kalau kramagung, dia adalah petunjuk perilaku yang harus dilakukan tokoh. Biasanya kramagung ini terdapat dalam percakapan, ditandai dengan tanda kurung dan tulisannya bercetak miring. Contohnya seperti apa? Mengangguk-angguk, tersenyum, menangis, atau memarahi, ya. Nah, itulah dialog terdiri dari 3 poin, ya. Ada toko, wawancang, dan kramagung. Selanjutnya ada namanya latar. Ada waktu, tempat, dan suasana. Nah, sudah jelas ya, ada latar waktu, tempat, suasana di mana itu terjadi. Selanjutnya ada yang namanya alur. Kalau alur itu adalah jalan cerita yang mempunyai hubungan sebab akibat.
Ingat, alur itu dibagi ke dalam 3. Ada alur maju, alur mundur, sama alur campuran. Kalau alur maju berarti ceritanya maju ke arah depan. Tapi kalau alur mundur, dia adalah berbicara ke arah masa lalu. Sedangkan campuran ada bercerita arah ke depan dan ada masa lalu. Ya. Selanjutnya ada yang namanya sudut pandang. Ada orang pertama sama orang ketiga. Kalau orang pertama biasanya si penulis ikut terlibat. Dia menggunakan kata aku. Kalau ketiga menggunakan kata dia ataupun nama orangnya. Terakhir ada amanat, pastinya pesan yang ingin disampaikan penulis kepada penonton. Oke, bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan penjelasan yang saya berikan? Oke, semoga penjelasan hari ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.